Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulur tani bertemu lagi dengan channel Bibit Unggul Tani. Mudah-mudahan dulur tani semua dalam kondisi sehat, tanamannya subur makmur, nanti hasil panennya bagus dan maksimal. Untuk dulur tani yang baru pertama kali menemukan channel ini, mungkin bisa dibantu like, subscribe, serta komennya, sehingga kita bisa bertukar pengalaman tentang pertanian di kolom komentar. Nah, dulur tani, untuk video kali ini saya mau mengulas tentang herbisida tigul berbahan aktif etilpirazosulfuron 10%. Nah, dulur tani, untuk tigul di depan saya ini ada tigul juga satigul ya. Mungkin di daerah dulur tani ada yang namanya satigul Nah, satigul ataupun tigul ini bahan aktifnya sama, hanya PT-nya berbeda ya. Kalau satigul ini dari pabriknya namanya Catur Agrodaya Mandiri, sementara tigul ini dari Bina Guna Kimia. Untuk bahan aktifnya sama, yaitu etilpirazosulfuron 10%. Saya kira nanti cara aplikasinya pun sama, fungsinya juga sama. Untuk bahan aktifnya sudah saya bacakan tadi, etilpirazosulfuron 10%. Nah, tigul ini adalah rumput herbisida pratumbuh yang bersifat sistemik, berbentuk tepung, warnanya putih, yang bisa dilarutkan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar, juga teki-tekian ya. Nah, untuk gulma padi sawah ya. Untuk dosisnya ini di depan saya kemasannya adalah 25 gram. Nah, 25 gram ini bisa dijadikan 3 atau 4 tangki ya. Untuk tangki ukurannya 17 liter air 17 liter air bisa dijadikan 3 ya, ada yang dijadikan 2, nah 3, 4 bisa. Untuk tangki 16 17 air. Nah, dulur tani, untuk bahan aktif pirazosulfuron etil PSE ini bentuknya tepung berwarna putih ya. Ini kebetulan diformulasikan dalam bentuk wettable powder. Ini tepung yang dapat dilarutkan dalam air. Sementara untuk cara kerjanya ini sistemik ya, sistemik dan diserap akar atau daun gulma. Jadi bisa untuk yang jatuh ke tanah, bisa diserap tanah kemudian diserap oleh akar rumput, atau langsung jatuh di daun gulma sehingga terserap oleh daun, sehingga untuk yang jatuh ke tanah tidak sia-sia tetap akan berfungsi untuk mematikan rumput. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara aplikasinya ini bisa sebelum tanam Jadi saat kita mau tanam sudah olah tanah sebelum tanam. Nah, itu lahan kita spray dulu dengan tigul ini dengan tigul, dengan dosis tadi sudah saya katakan, satu saset bisa dijadikan 3 sampai 4 tangki untuk 16-17 liter kita spray dulu. Atau di situ setelah tanam ya, setelah tanam, waktu umur padi 0 sampai 5 hari setelah tanam Nah, ini gulmanya belum tumbuh ya, gulma belum tumbuh. Posisi lahan airnya macak-macak Kemudian untuk saluran air kita tutup dulu kita tutup. Kemudian kita spray lahan kita dengan tigul posisi rumput belum tumbuh, kita spray. Kemudian 3 sampai 5 hari setelah aplikasi, sawah kita baru genangi lagi, baru kita airi lagi bisa setinggi 3 sampai 5 cm Semakin lama penggenangan tentu ini semakin bagus, karena kinerjanya akan semakin bagus ya, semakin baik, semakin aktif, semakin merata. Nah, seperti itu. Nah, atau dicampur dengan pupuk bisa. Jadi kalau usia padi umur 5 atau 7 HST, biasanya kita sudah melakukan pemupukan baik dengan urea ataupun SP3 tipis-tipis ya. Yang penting kan untuk membantu pertumbuhan padi. Nah, itu kita bisa campur dengan tigul ini. Untuk dosisnya ini untuk 1 hektar bisa menggunakan 4 bungkus 4 saset jadi 100 gram per hektar, 100 gram per hektar, seperti itu. Nah, dulur tani, untuk cara aplikasinya seperti itu. Nah, ini gulma nanti akan terlihat mati ya, akan terlihat mati itu 1 sampai 2 minggu setelah aplikasi.
biasanya gulma akan mati nggih. Nah, dulur tani seperti itu sedikit ulasan saya tentang tigul nggih. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan tigul sesuai anjuran dan aturan nggih, sehingga fungsi dari tigul ini bisa berfungsi semaksimal mungkin untuk membasmi gulma pada tanaman padi kita. Nah, tigul ini mampu menekan pertumbuhan rumput selama 40 hari nggih. Jadi kalau 40 hari itu pertumbuhan padi kita baru gencar-gencarnya tumbuh nggih. Jadi kalau gulma sudah kita atasi nggih, insya Allah pertumbuhan padi kita juga teratasi bisa maksimal. Nah, untuk dulur tani yang baru menemukan channel ini bisa dibantu like, subscribe serta komennya nggih. Seperti itu ulasan saya, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.